Kasus video syur 19 detik mirip Gisel berujung geger. Polisi menetapkan artis Gisela Anastasia bersama seorang pria berinisial MYD sebagai tersangka pada Selasa tanggal 29 Desember. Perubahan status tersebut terjadi karena baik Gisel maupun MYD mengaku sebagai pelaku video syur yang sempat beredar luas di sosial media. Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengungkap lokasi hingga tahun pembuatan video syur tersebut yang sebelumnya menjadi pergunjingan heboh di kalangan netizen. Terbongkarnya sosok pria yaitu MYD dalam video syur tersebut juga mengakhiri dan mematahkan tudingan selama ini bahwa Aditya Mukti personel band Mirror sebagai pelaku prianya. Lantas, siapakah pria berinisial MYD tersebut? Apa hubungan Gisel dengan MYD ketika itu? Benarkah video syur 19 detik tersebut direkam di tempat yang selama ini dituding netizen sebagai kamar pribadi Gisel atau justru di tempat lain? Benarkah terungkapnya tahun pembuatan video syur tersebut mengalirkan tudingan miring kepada Gisel telah berselingkuh dari Gading Marten? Benarkah dugaan Gisel berselingkuh membuatnya terancam kehilangan hak asuh anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saudari GA mengakui, Geger ditetapkannya Gisela Anastasia bersama pria berinisial MYD sebagai tersangka kasus video syur berdurasi 19 detik menjadi babak mencengangkan dari drama video syur yang sempat menghebohkan jagat maya dan sosial media tersebut. Perubahan status Gisel dan MYD dari saksi menjadi tersangka dilakukan polisi setelah keduanya mengakui bahwa pelaku perempuan dan pria dalam video syur tersebut adalah benar diri mereka. Hal ini terbilang mengejutkan karena ketika pertama Gisel menanggapi video tersebut, ia menampiknya. Lalu belakangan ini, Gisel memang mulai sedikit demi sedikit membuka tabir dengan membuat pengakuan melalui pengacara kondang Hotman Paris bahwa Gisel telah mengakui kepada penyidik soal video tersebut, bahkan mengaku juga bahwa 3 tahun lalu handphone yang ia berikan kepada manajernya, namun semua video di dalamnya telah dihapus. Tetapi kini polisi tidak hanya menyingkap Gisel sebagai pelaku, tetapi juga berhasil mengetahui pemeran pria dalam video syur tersebut dengan inisial MYD. Hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari GA yang dilakukan pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain, ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Ya, ini saya kasih tahu awalnya saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui
dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudara GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Berhasilnya polisi mengungkap pelaku, lokasi, hingga tahun direkamnya video syur 19 detik Giselle dan MYD serta dua pelaku penyebar video tersebut. Terjawab pula keriuhan di jagat maya oleh netizen terkait sosok pria oleh polisi disebut dengan inisial MYD. Dari berita yang dilansir sejumlah koran online mengungkap sosok MYD adalah Michael Yukinobu de Freitas, pria berdarah campuran Indonesia-Jepang kelahiran Medan dan berusia 36 tahun yang kini kabarnya menetap di Jepang. Disebutkan pula bahwa MYD dulunya adalah pebasket seperti halnya Wijin, pacar Giselle kini. Terungkapnya sosok pemeran pria dalam video syur tersebut menggugurkan dugaan selama ini yang menuding Aditya Mukti, personel band Mirror, sebagai aktor prianya. Pasca polisi mengungkap MYD sebagai pelaku pria, Aditya sampai memasang status Alhamdulillah di sosial medianya. Sebelumnya, Aditya sampai membuat video klarifikasi melalui sosial media pribadinya guna membantah berbagai tudingan kepada dirinya. Lebih dari itu, yang kini masih dirahasiakan polisi adalah soal hubungan MYD dengan Giselle saat membuat video syur tersebut. Apakah hubungan atas dasar sama-sama cinta ataukah hubungan saling menguntungkan? Nanti akan saya sampaikan. Bukti terduga kayak di video-video yang sudah ada itu, buktinya itu katanya ada tai lalat di sebelah kanan. Nah kalau misalnya bisa dilihat nih, adanya tai lalatnya itu di sebelah kiri. Bisa dilihat. Dan di sini di sebelah kanan saya nggak ada tai lalat. Nah ini nggak di flip. Saya punya buku bahasa Inggris anak saya. Di sini kalau misalnya ini di flip, tulisannya bakal kebalik. Jadi ini nggak di flip sama sekali. Ini aslinya. Terus dari bukti terduga postur tubuh saya kalian lihat ini kecil, berat badan saya 55, tinggi badan 164. Jadi kecil gitu, maksudnya kalau di video itu kan terlihat atletis, terlihat besar. Dan untuk muka itu di video itu terlihat kotak atau agak-agak kotak. Dan saya tirus, bisa lihat dari sini. Ini tirus. Bentuk kuping gitu kan, banyak yang juga masukan dari sana juga. Katanya bentuk kupingnya sama atau apa. Kayak gitu. Geger ditetapkannya Giselle dan MYD sebagai tersangka sekaligus terungkapnya sosok pria pada video syur 19 detik. Benarkah sampai Giselle dituding berselingkuh dari gading hingga terancam kehilangan hak asuh anak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Saudari GA mengakui itu adalah dirinya sendiri. Geger jadi tersangka kasus video syur 19 detik hingga pengakuan menggemparkan Giselle sebagai pelaku video asusila tersebut bersama pria berinisial MYD berimbas pada Giselle terancam akan kehilangan hak asuh anak. Pasalnya, merunut pada pengakuan Giselle kepada polisi bahwa video syur 19 detik dibuat pada tahun 2017 di salah satu hotel di kota Medan. Maka bisa disimpulkan
bahwa ketika video itu direkam, Giselle masih berstatus sebagai istri sah Gading Marten dan terjadi di usia pernikahan mereka yang baru 4 tahun. Dengan kata lain, bisa dikatakan pula bahwa ketika itu Giselle berselingkuh dari Gading. Terkait hal itu, pihak Komnas Perlindungan Anak bereaksi cukup keras. Mereka meminta pihak terkait untuk mencabut hak asuh anak dari Giselle dan merekomendasikan Gading Marten untuk mengasuh buah hati mereka, Gempita. Aris pun juga menghimbau kepada ibu-ibu yang lain agar menjadikan kasus Giselle ini sebagai pelajaran. Dengan ditetapkannya Giselle oleh Polda Metro Jaya sebagai terduga pelaku video syur yang sempat viral dan meresahkan publik, dapat terancam 2 pasal berlapis. Yang pertama, Giselle dengan video syurnya itu dapat dikenakan Undang-Undang ITE sekaligus Undang-Undang Pornografi. Dan yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik anak, tentu Saudara Gading sebagai mantan suami dapat mengajukan untuk sementara hak asuh anak lewat penetapan pengadilan. Karena sebuah syarat-syarat untuk dapat dicabut hak asuhnya adalah soal perilaku yang tidak mendidik anak dan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Itu yang dilakukan oleh Giselle terhadap anaknya. Oleh karena itu tidak berlebihan Komnas Perlindungan Anak merekomendasikan agar Saudara Gading mendapatkan hak asuh itu lewat penetapan pengadilan. Di samping itu, keadaan seperti ini dan peristiwa seperti ini yang memalukan ini, keadaan seperti ini dan peristiwa seperti ini yang memalukan, tentu Saudara Giselle harus betul-betul bisa memberikan pertanggungjawaban hukumnya, karena disinyalir video itu telah terekam pada tahun 2017 di Kota Medan. Pengakuan Giselle yang menggemparkan hingga berujung dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan munculnya dugaan dirinya berselingkuh dari Gading juga membuat pihak pemerhati anak sekaligus psikolog Seto Mulyadi ikut angkat bicara. Menurut Kak Seto, jika status Giselle akan berujung ditahan dan dipidanakan, maka Gading Marten bisa mengajukan gugatan baru ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh anak. Memang yang paling penting adalah kalau sampai nanti yang bersangkutan harus dipidana, maka sebaiknya memang anak tinggal bersama dengan ayah. Sebaiknya memang anak tinggal bersama dengan ayah. Kalau toh pun memang kuasa asuh berada di tangan ibu, maka ayah dapat mengajukan gugatan baru ke pengadilan. Nanti akan diputuskan. Tapi misalnya toh pun tetap kuasa asuh di tangan ibu, demi kepentingan terbaik bagi anak, memang sebaiknya tetap tinggal bersama ayah, tetapi tetap dengan kemudahan untuk bisa juga bertemu dengan sang ibu. Saat Giselle Anastasia ditetapkan sebagai tersangka dan terancam kehilangan hak asuh anak, Gading Marten, sang mantan suami, kini makin lengket dengan Karen Nissen. Benarkah Gading dan Karen akan menikah di tahun 2021? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Di tengah gemparnya pengakuan Giselle sebagai pemeran video syur berdurasi 19 detik bersama pria berinisial MYD hingga berujung perubahan status tersangka dan tudingan bahwa Giselle berselingkuh dari Gading Marten. Kini Gading tengah diselimuti kasmaran dengan gadis cantik pujaan hatinya yang baru bernama Karen Nissen. Jalinan cinta Gading dan Karen saat ini sudah semakin dalam. Menurut pengakuan Roy Martin, Gading telah memperkenalkan Karen kepadanya selaku orang tua. Kesan pertama Roy Martin terhadap Karen yang menunjukkan sikap yang baik
didukung oleh kecantikan dan keseksiannya, membuat Roy Martin memberikan lampu hijau kepada Gading untuk menikahi Karen. Lantas benarkah Gading telah menargetkan untuk menikahi Karen di tahun 2021 mendatang? 2021 kabarnya mau mantu nih Om. Enggak lah, belum lah. Ini kan Gading baru PDKT, baru butuh waktu, saya kira butuh waktu. Apakah, ya saya nggak tahu, tapi saya kira butuh waktu ya Gading ya. Tapi sudah dikenalkan Om, dan gimana Om melihatnya? Belum dikenalkan, baru pengakuan Gading aja bahwa Karen adalah cewek yang paling dekat saat ini. Itu pengakuan Gading. Ya, saya lihat dia baru bahagia, baru ceria kembali. Ya mudah-mudahan Gading bisa move on, bisa menemukan sesuatu. Saya belum pernah ketemu, tapi kalau lihat fotonya cantik banget. Saya nggak tahu pertemuannya kapan, tapi kalau tanggal lahir ya kebetulan sama. 8 Mei, cuma beda 18 tahun. Meski Gading Marten saat ini tengah dibuai cinta bersama Karen Nissen, namun ia tetap menjalin silaturahmi yang baik dengan Giselle demi Gempi buah hati mereka. Bahkan pada momen Natal baru-baru ini, Gading terlihat berkumpul bersama Giselle dan Gempi dengan mengenakan kostum berwarna merah dan membuat video TikTok bersama. Tetapi kabarnya, Gading berlibur ke Bali bersama Karen dan Gempi. Kabarnya lagi, di tengah keseruan liburan mereka kali ini, Gading dan Karen sekaligus melakukan foto prewedding di Pulau Dewata. Oh iya, bener nggak? Dewata, saya juga bawa makanan banyak mereka. Luar biasa, Gempi udah besar, tambah cantik, tambah pintar. Oh, saya dapat kado. Ini kaosnya dari salah satu anak saya. Ada kaosnya 7-8 kado buat saya. Tahun ini saya banyak kado buat saya. Yang saya tahu dia liburan ke Bali, tapi dengan siapa saya nggak tahu. Karena dia nggak bilang liburan dengan siapa. Tapi ke Balinya iya. Menghabiskan tahun baru di sana mungkin? Iya, tahun baru. Kalian foto priwet kabarnya? Enggak lah, belum. Saya kira enggak secepat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.